Ketua Yayasan Bapak Haji Tohari itu hari. Panitianya saya ketua pengurus masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anzumiz zahirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para masyayikh, para sepuh, khususnya Al-Mukarram Al-Fadil Bapak Kiai Haji Rosyidi Malawi dan seluruh para asatidz, khususnya Al-Mukarram Al-Ustadz Jazuli Purnomo sekaligus Ketua Takmir Masjid Al-Azhar, yang terhormat Ketua Yayasan Al-Azhar Al-Mukarram Bapak Haji Tohari Al-Mukarram Al-Fadil, Ketua Pembangunan Masjid Al-Azhar Bapak Haji Suporo, dan seluruh panitianya, yang terhormat Bapak Kepala Desa dan rangkatnya, seluruh para hadirin muslimin muslimat, rekan-rekan Banser dan Ansor. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita termasuk mudah-mudahan orang yang akan berbahagia dunia akhirat. Bagaimana tidak berbahagia? Pada pagi hari ini kita meresmikan pembangunan Masjid Besar Al-Azhar Desa Janegara Jatibarang Kabupaten Brebes, yang begitu megah masjidnya. Alhamdulillah. Para hadirin sekaligus memperingati milad Masjid Al-Azhar yang ke-50. Saya teringat benar para hadirin, tadi saya melihat gambar masjid lama tahun 70 ya. Saya teringat kira-kira sebelum tahun 2000 saya pernah membina pengajian di Masjid Al-Azhar lebih dari 5 tahun para hadirin. Alhamdulillah, insya Allah nanti keadaan sudah normal lagi, kita bisa mulai kegiatan-kegiatan lagi. Amin. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya ke Jakarta, ke Karawang, ke Cikarang, ke Cikampek, di daerah-daerah perusahaan, banyak ketemu dengan remaja-remaja yang kemudian mendekat saya mengatakan, saya dulu pernah ikut beberapa tahun pembinaan remaja muslim di Masjid Al-Azhar, dan alhamdulillah bisa membekali kehidupannya, bekal keimanan dan bekal rohaninya. Mudah-mudahan insya Allah baik dari yayasan, dari panitia pembangunan, dari takmir masjid, insya Allah bisa kembali memakmurkan masjid setelah keadaan Indonesia normal kembali. Amin. Supaya masjid ini betul-betul dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, saya tadi mengatakan bagaimana kita tidak berbahagia. Mudah-mudahan hadirnya kita untuk mengikuti peresmian masjid, pembangunan masjid sekaligus milad Masjid Al-Azhar yang ke-50 ini
Kita betul-betul diakui oleh Allah orang yang beriman kepada Allah. Maaf para hadirin, sebab ayatnya di dalam Al-Quran yang kaitannya dengan masjid, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallah man amana billah, ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Jadi masjid ini sebetulnya para hadirin barometer, ukuran keimanan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu ingin tanya bagaimana iman saya? Tidak usah tanya kepada siapa-siapa. Bagaimana Bapak Ibu terhadap masjid? Jadi masjid adalah ukuran keimanan kita. Makanya dulu kita mengadakan pembinaan remaja masjid di Masjid Al-Azhar ini untuk apa ya? Membina, untuk memberi pondasi kepada remaja tentang keimanan. Kemudian Pak hadirin, tadi juga Al-Ustaz Jazuli mengatakan mudah-mudahan dengan peresmian masjid ini ketakwaan kita akan semakin kuat. Ini memang satu ayat para hadirin. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan la masjidun ussisa littaqwa. Masjid itu dibangun untuk meningkatkan takwa. Dua ini penting para hadirin. Iman dan takwa. Ini saling mengait. Dan yang menjadikan kita hidupnya selamat dunia akhirat, yang menjadikan kita hidupnya bahagia dunia akhirat, yang menjadikan kalau kita memperhatikan kedua-duanya iman dan takwa, menjadikan keturunan-keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Para hadirin, saya tidak perlu berpanjang lebar. Monggo setelah masyarakat dan negara dan sekitarnya mampu membangun masjid yang begitu indah, membangun masjid yang begitu mewah, membangun masjid yang begitu luar biasa ini, mudah-mudahan Allah akan memberi kemampuan kepada kita, amin, untuk memakmurkan masjid ini, amin. Jadikan masjid ini adalah masjid untuk membangun keimanan. Jadikan masjid ini adalah masjid untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, ada 3 poin penting yang kaitannya dengan masjid. Yang pertama, satu hari Bapak Ibu, Rasul, ini hadis sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ma afdholul liqa. Wahai Rasulullah, tempat di bumi ini yang paling bagus, yang paling baik, yang paling afdol, yang paling banyak barokahnya, yang paling banyak rahmat Allah, itu tempat yang seperti apa ya Rasulullah? Bapak Ibu, insya Allah ucapan saya jelas ya, bisa didengar ya. Rasulullah ditanya, ma afdholul biqa, ya Rasulullah, tempat di alam dunia yang paling bagus, yang paling baik, yang paling banyak barokahnya, yang paling banyak rahmatnya, yang membawa kebahagiaan, yang membawa kedamaian, itu tempat yang mana ya Rasulullah? Rasulullah hanya memberikan satu jawaban, afdholul biqa masajiduha. Tempat yang paling bagus, paling baik, paling banyak barokah, rahmat Allah, membawa kedamaian dan kebahagiaan dunia akhirat adalah masjid. Masjid. Ingat para hadirin, kalau kita rajin datang ke masjid, pasti kita hidupnya banyak barokah. Pasti. Ini dawuh Nabi kita Muhammad SAW. Kita pengen terus disiram rahmat Allah, jangan jauh dari masjid, dekatlah masjid. Masjid adalah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kepingin jiwanya tenang, datanglah masjid. Di masjid banyak Al-Quran, ya, baca Al-Quran, kita iktikaf, kita zikir kepada Allah. Betul, zikir di rumah bisa, tapi beda di masjid. Kalau rumah kita, kalau masjid rumah Allah, ya. Tapi ngomong zikir di mana saja, di rumah kita berzikir, di
kantor kita berzikir, di sawah kita berzikir, ya, di masjid juga berzikir. Apalagi ngomong zikir, Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan selalu berzikir kepada Allah, jiwa akan tenang. Bapak Ibu supaya tahu, sebetulnya pondasi kehidupan kita, aktivitas kita bisa lancar, ekonomi kita bisa lancar, kita bisa mendidik anak-anak kita dengan lancar. Fokusnya adalah pada ketenangan jiwa, dan ketenangan jiwa sumbernya adalah dengan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu Bapak Ibu, Imam Ghazali mengatakan ada 3. Ada zikrun bil lisan, zikir dengan lisan. Ada zikrun bil janan, zikir dengan hati. Ada zikrun bil arkan, zikir dengan menggerakkan badan kita. 3 zikir ini kumpul pada pelaksanaan sholat 5 waktu. Jadi ketika kita sholat, lisan kita berzikir, hati kita khusyuk berzikir, badan kita juga berzikir, digerakkan dengan gerakan-gerakan sholat. Makanya Bapak Ibu, saya menekankan Bapak Ibu supaya jangan sampai membiarkan anak kita meninggalkan sholat. Orang tua yang cinta kepada anak adalah orang tua yang selalu memerintahkan anaknya untuk sholat. Ya, jangan dianggap nanti anaknya mengatakan Bapak Ibu bawel, rewel, tidak usah. Yang penting dengan cara yang baik, didoakan supaya anak kita dan terutama kita jangan sampai tinggal sholat 5 waktu. Dan sholat bagi orang laki-laki terutama paling afdol adalah di masjid secara jamaah. Ini yang pertama para hadirin. Ya, tentang kedudukan masjid. Bahwa masjid ini bukan sekedar bangunan, bukan, tapi masjid ini adalah rumah Allah. Masjid ini adalah tempat segala-galanya, segala kebaikan. Yang kedua para hadirin, tentang memakmurkan masjid itu perlu dicatat Bapak Ibu, orang yang peduli kepada masjid, apapun bentuk kepeduliannya, orang yang peduli kepada masjid, apapun bentuk kepeduliannya, pasti hidupnya akan selamat dunia akhirat. Pasti hidupnya akan barokah. Pasti hidupnya akan bahagia dunia akhirat. Pasti. Sebab tadi Allah menyatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Maaf, saya teringat satu kejadian di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah apa? Masjid. Pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah masjid. Selesai bangun masjid, Rasulullah selesai bangun masjid di Madinah, ja'at imra'atun sauda. Ada seorang wanita yang hitam. Bu, angger ireng nemen, arane ireng apa Bu? Iya wis ireng keteng. Ya. Hitam pekat. Datang seorang wanita yang hitam ya kepada Rasulullah, beriman kepada Rasulullah. Setelah masuk Islam beriman kepada Rasulullah. Perempuan itu selalu berada di masjid. Jadi dia bikin tempat di pojok masjid. Untuk apa perempuan itu selalu ke masjid? Bersihi masjid Rasulullah. Sampai masjidnya Rasulullah selalu bersih, masjidnya Rasulullah selalu wangi, masjidnya Rasulullah selalu rapi. Luar biasa Bapak Ibu. Setiap Rasulullah masuk masjid, Rasulullah melihat wanita itu lagi bersih-bersih. Jadi begitu hebat kepeduliannya wanita yang hitam ini, selalu membersihkan masjid, selalu membersihkan masjid. Allah, luar biasa. Ini bukan 1 bulan 2 bulan, bukan 1 tahun 2 tahun, beberapa tahun ini wanita. Satu saat Bapak Ibu, Rasulullah masuk masjid tidak melihat wanita hitam ini.
Rasulullah masuk masjid, nggak melihat wanita hitam itu. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, Ainal mar'ah as-sauda? Mana wanita hitam yang biasa membersihkan masjid ini? Para sahabat mengatakan, matat ya Rasulullah, telah meninggal dunia ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, mata kapan? Kemarin ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kenapa aku tidak diberitahu? Para sahabat kayak sedikit merendahkan karena hanya wanita hitam. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak usah merepotkan engkau ya Rasulullah. Itu kan paling wanita, ya sudah dimandikan, sudah dimakamkan ya Rasulullah. Ihmar wajhu Rasulullah. Wajahnya Rasulullah merah, marah. Jangan sampai meremehkan orang lain. Belum tentu siapa yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Rasulullah mengatakan, dullani ala qabriha. Coba aku tunjukkan mana kuburnya wanita itu. Rasulullah datang ke kuburnya wanita itu, kemudian sendalnya dilepas, Rasulullah berdiri di atas sendal. Rasulullah sholat jenazah. Ini namanya sholat ghaib. Ini yang menjadi patokan hukum dari ahli sunnah wal jamaah, adanya sholat ghaib. Iya. Kemudian para hadirin, setelah sholat Rasulullah berdoa menghadap kubur itu. Ketika berdoa Rasulullah senyum. Ketika senyum Rasulullah menoleh begini. Selesai semuanya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ketika engkau berdoa mendoakan wanita hitam itu, kok engkau senyum ya Rasulullah? Kok engkau menoleh ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku senyum karena hijab mataku ini dibuka oleh Allah. Aku melihat wanita itu sudah putih bersih bercahaya. Putih bersih bercahaya. Aku menoleh karena aku malu. Wanita itu lagi diiring oleh bidadari ke istananya yang disiapkan oleh Allah karena peduli kepada masjid Allah. Kalau dengar kisah ini kepingin semua ya Pak ya Bu. Ayo kita bisanya peduli apa? Ayo lakukan kepedulian kita untuk masjid. Pedulinya menggiring orang jamaah, pedulinya menggiring terutama anak cucu kita, terutama remaja, ya. Ayo, apa saja yang kita bisa lakukan. Makanya untung menjadi pengurus masjid ya, ngurusi rumah Allah. Mudah-mudahan semuanya baik pengurus, baik ketua pembangunan dan seluruh anggota pembangunan, baik ketua yayasan, semuanya mudah-mudahan diberi oleh Allah barokah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kemudian poin yang 3, tidak kalah pentingnya, ayo kita makmurkan masjid dengan sholat jamaah. Sholat apa? Jamaah. Allah berbicara tentang barokah di dalam Al-Quran lebih dari 15 kali. Kita semuanya kaum Nahdliyin, kita semuanya warga ahli sunnah wal jamaah yang tidak asing dengan barokah. Pengen uripe napa? Barokah ya. Di antara penyebab barokah, adalah sholatul jamaah. Sholat jamaah, apalagi di masjid. Apalagi di mana? Masjid. Makanya guru kita bersama Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an kepingin seluruh pengikutnya dan umat Nabi Muhammad SAW kepingin semuanya hidupnya diberkahi oleh Allah. Makanya beliau selalu menganjurkan, ayo sholat jamaah, ayo sholat jamaah, ayo sholat jamaah. Orang yang sholat jamaah hidupnya akan barokah dan hidupnya akan bahagia dunia akhirat. Para hadirin, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan walaupun singkat, insya Allah padat dan penuh manfaat. Kita semua diberi inayah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memakmurkan masjid. Baik dari yayasan, baik dari panitia pembangunan, baik dari takmir masjid, saya mengucapkan selamat atas diadakannya tasyakur masjid, selesainya pembangunan Masjid Al-Azhar dan milad yang ke-50. Saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan semuanya diberi inayah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memakmurkan masjid
iman kita semakin kuat, takwa kita semakin kuat, hidup kita semakin bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyah sholihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekalian doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-lutfa ma'at tadbir fi ma jarat bihil maqadir innaka ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ja'alna 'abdan ihsana wa la taj'alna 'abdan imtihana. Allahumma qulna ya Allah min duril ma'siyati ila izzit ta'ah. Allahumma ahyina 'alal islami was sunnah wa tawaffana 'alal imani wat taubah. Allahumma ja'alna minal ummaril masajid. Allahumma ja'alna minal ummaril masajid. Allahumma ja'alna minal ummaril masajid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.